Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 7 dari kelas 301 Kabupaten Sumeneb. Saya Subaidi, guru SDN Dapenda 1 Kecamatan Batang-Batang. Saya Kusrianto, guru SDN Batang-Batang Daya 1, Kecamatan Batang-Batang. Saya Subroto, guru SDN Batu Ini 1, Kecamatan Gapura. Kami siap melaksanakan praktik kucing untuk pembelajaran yang lebih baik. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Pak Subaidi. Waalaikumsalam Pak Kus. Iya, bagaimana kabarnya Pak Subaidi? Alhamdulillah baik sekali. Pak Kus gimana Pak Kus? Alhamdulillah. Wah, Pak Subaidi. Ya. ya. Sepertinya Pak Subaidi akan melakukan percakapan kucing pada Betul Pak, betul. Iya. Sebelumnya saya mohon maaf Pak Subaidi ya. Saya ingin bertanya dulu sebelum melakukan percakapan coaching. Ya. Yang pertama, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan percakapan coaching ini Pak Subaidi? Baik, untuk rubrik penilaiannya saya menggunakan alur tirta. Jadi keterpenuhan atau ketercapaian dari alur tirta yang dimana isinya adalah tujuan, menetapkan tujuan gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi berkaitan dengan potensi-potensi ataupun hal-hal yang bisa mengganggu ataupun mendukung daripada permasalahan yang ada. Kemudian dari hal itu dilanjutkan dengan rencana aksi ataupun apa yang akan dilakukan oleh si kuci yang kemudian akan dilanjutkan dengan bentuk tanggung jawab atau pertanggungjawaban dari si kuci dan seperti itu ya. Jadi Pak Subaidi akan melakukan rubrik penilaian itu dengan alur tirta. Betul Pak. Iya. Kemudian Pak Subaidi, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan ini Pak Subaidi? Untuk kompetensi kucingnya seperti biasa 3 hal. Yang pertama kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oh seperti itu ya. Ya. Nah jadi ada 3 kompetensi ya Pak. Nah sekarang bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin dikembangkan? Saya ingin yang ingin dikembangkan itu termasuk yang ingin diobservasi adalah berkaitan dengan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Iya. Jadi mengajukan pertanyaan berbobot itu ya Pak. Iya. Nah kira-kira Pak Subaidi apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan? Baik, berkaitan dengan pertanyaan berbobot, saya kira indikator keberhasilannya adalah ketika saya memiliki fokus yang baik terhadap apa yang dibicarakan oleh kuci, kemudian saya merespon dengan baik juga. Jadi antara kuci dan saya sebagai coach itu nyambung Pak, sehingga nanti ya pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan juga dapat bisa menggali dan memiliki bobot yang baik juga. Baik, seperti itu ya Pak ya. Mungkin cukup ya Pak Subaidi. Jadi bisa dimulai Pak. Siap melakukan percakapan ya kucing. Mohon izin Pak. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Subroto. Apa kabar Pak Subroto? Alhamdulillah baik sekali. Pak Subaidi gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah juga baik walaupun kondisi panas-panas seperti ini ya. Jadi kita tetap harus mengkondisikan ataupun mengafirmasi pikiran kita untuk tetap baik seperti itu Pak Subroto. Menindaklanjuti dari percakapan kita kemarin Pak Subroto, di mana Pak Subroto kemarin menghubungi saya lewat messenger bahwa Pak Subroto ingin berbincang tentang satu hal dengan saya. Iya betul Pak. Ya. Terima kasih sebelumnya atas waktunya Pak Subaidi, karena saya tahu Pak Subaidi juga sibuk. Beberapa kali kita janjian baru hari ini ya tercapai sehingga kita bisa bertemu. Permasalahan saya hadapi seperti ini dengan Pak Subaidi. Permasalahan dengan tugas-tugas saya sebagai guru ya di sekolah. Iya. Karena kita tahu kan Pak Subaidi juga tahu
selain mengajar, saya kan banyak aktivitas di luar dengan komunitas, baik itu komunitas pendidikan ataupun komunitas di masyarakat. Iya. Tambah lagi saya juga banyak aktivitas di luar. Hanya ini menjadi permasalahan bagi saya Pak Subait. Iya. Saya kesulitan membagi waktu yang pertama, sehingga tugas-tugas saya banyak yang terbengkalai. Kesulitan membagi waktu. Oh ya, baik tugas saya di sekolah ataupun tugas-tugas di luar. Iya. Ini saya bingung, saya harus bagaimana cara menyelesaikannya. Saya sampai agak bingung. Membuat pikir saya agak stres ini. Iya. Baik Pak Subroto, mari kita fokuskan terhadap tujuan. Jadi perbincangan kita hari ini, kita harus punya satu tujuan yang itu bisa menjawab permasalahan yang Pak Subroto miliki. Jadi tujuannya yang ingin diperbincangkan dalam sesi ini apa Pak Subroto? Saya tugas-tugas saya ya di sekolah dan di komunitas itu berjalan normal, berjalan selesai, tidak ada yang terbengkalai seperti itu. Itu yang saya inginkan. Baik, jadi tujuan kita, kalau boleh saya konfirmasi, Pak Subroto ingin agar tugas-tugas yang ada di sekolah dan tugas-tugas lain, ya, sebagai Pak Subroto sebagai anggota masyarakat, sebagai keluarga juga tidak terbengkalai. Benar begitu Pak? Iya, betul. Baik, mari kita lihat dulu posisi Pak Subroto. Saya yakin Pak Subroto memiliki pandangan terkait dengan posisi Pak Subroto ada di mana gitu ya. Nah, kita gunakan saja skala gitu Pak Subroto ya. Kalau dari skala 1 sampai 10, posisi Pak Subroto ada di posisi berapa? Atau dia ada di angka berapa? Kalau diskalakan seperti itu, mungkin saya posisinya di 5 mungkin. Ada di 5. Nah, kalau ada di 5, Pak Subroto tentunya ingin angka yang ideal. Kira-kira ada di angka berapa Pak yang ideal? Saya inginkan saya berada di angka 8 seperti itu Pak. Anda di angka 8, ya. Baik. Menurut pandangan Pak Subroto, angka 8 itu seperti apa gambaran umumnya? Dengan saya berada di angka 8, saya bisa melaksanakan secara maksimal tugas-tugas di sekolah sebagai guru ya. Dan di masyarakat, di komunitas-komunitas pendidikan dan yang di komunitas sosial itu juga berjalan normal. Itu. Baik, kalau saya lihat Pak Subroto tadi membincangkan terkait dengan tanda petik tidak bisa membagi waktu. Kira-kira seperti ya. Baik. Coba Pak Subroto kita lihat lagi ya. Kira-kira potensi ataupun hal apa saja yang kira-kira dapat mendukung terhadap keinginan untuk menggapai tujuan Pak Subroto tadi. Mungkin Pak Subroto bisa list dulu di diri pribadi Pak Subroto ataupun di sekolah, kemudian dilanjutkan dengan yang ada di keseharian ataupun di rumah tangga Pak. Maksud Pak Sudi saya ya langkah-langkah saya ya, maksudnya gimana? Betul, langkah-langkah yang kira-kira dapat membantu Pak Subroto bisa membagi waktu lebih baik lagi gitu ya. Saya sedang memang mempelajari ini, berpikir bagaimana saya bisa membagi waktu, bagaimana tugas-tugas saya agar tidak terbengkalai. Setelah saya pikir-pikir, mungkin karena begitu banyaknya kegiatan dan komunitas yang saya ikuti terlalu banyak, makanya saya ingin fokus kepada tugas utama saya sebagai nantinya di komunitas di masyarakat. Saya mungkin akan mengurangi dan hanya mengambil komunitas-komunitas yang ada kaitannya dengan tugas utama saya sebagai guru. Oke. Jadi itu keinginan besarnya Pak Subroto ya. Iya betul. Kemudian tadi juga sudah disampaikan skala prioritasnya.
Kemudian jika seperti itu, apakah tidak menafikan tugas-tugas lain yang mungkin saja juga penting gitu Pak Subroto? Apakah hanya itu jalan keluarnya, ataukah ada opsi lain yang bisa difikirkan ya, misalnya dengan berkolaborasi dengan orang lain, minta bantuan dengan orang lain, ataupun opsi-opsi lain yang bisa jadi itu membantu. Makanya kita Pak Subroto mungkin lihat dulu nih ke potensi-potensi yang dimiliki mungkin di sekolah ada atau di rumah ada, ataupun bisa jadi mengkombinasikan, misalnya ada kegiatan sekolah dengan kegiatan di masyarakat, bisa jadi itu di manage dengan kegiatan bersama atau lainnya. Kira-kira seperti apa potensi yang ada di situ? Ya memang saya selain memilih atau mengurangi ya komunitas-komunitas di luar yang sekiranya kurang berkaitan dengan tugas utama saya itu, agar saya punya banyak waktu. Yang kedua, mungkin saya akan berbagi dengan teman-teman sejawat ya. Berbagi dalam seperti ini. Saya kan banyak terlibat di kepengurusan di organisasi di luar. Mungkin saya akan membatasi fungsi saya di organisasi tersebut. Kalau saya ketua, mungkin saya untuk saat ini bisa diwakil dulu atau seanggota saja seperti itu. Saya mungkin menyerahkan ke teman-teman yang lain. Itu yang akan saya lakukan. Terus terkait dengan tugas-tugas di sekolah juga, saya mungkin banyak-banyak berkolaborasi dengan teman-teman untuk kegiatan di sekolah saya, agar tugas-tugas utama saya selesai. Contohnya dengan menyusun persiapan pembelajaran, bagaimana menghadapi semester murid. Seperti saya banyak bekerja sama atau berkolaborasi dengan teman-teman sejawat. Itu yang saya rencanakan seperti itu. Oke. Jadi ya, Pak Subroto sudah punya skala prioritas yang ingin dilakukan. Ya, betul. Tadi satu itu ingin mengurangi keterlibatan di organisasi di luar yang sebenarnya kurang berkaitan dengan korupsi gitu ya. Kemudian yang kedua, tadi juga sudah dijelaskan untuk bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah seperti itu. Oke. Terkait dengan dua hal ataupun lebih yang ingin dilakukan Pak Subroto, kira-kira kapan kegiatan tersebut akan dieksekusi? Untuk kegiatan di sekolah, mungkin saya langsung eksekusi mulai minggu depan Mas Wedi. Menata kembali mulai dari administrasi sampai permasalahan dengan siswa, bekerja sama dengan dengan teman-teman guru seperti itu mulai minggu depan. Kalau untuk organisasi mungkin saya startkan mulai bulan depan. Kenapa bulan depan? Karena ini butuh komunikasi dengan pengurus yang lain seperti itu. Saya akan menyampaikan permasalahan saya dengan teman-teman, bahwa saya benar mengurangi keterlibatan saya di beberapa macam komunitas di luar. Baik. Jadi Pak Subroto sudah punya timeline ya untuk melakukan aksi seminggu ke depan itu ya Pak Subroto. Betul. Baik. Mungkin saya akan menunggu kabar baik dari Pak Subroto. Jadi percakapan kita mungkin kita akan lihat progresnya di seminggu ke depan. Oke, baik. Begitu ya Pak Subroto ya. Saya akan menunggu cerita baiknya terkait dengan permasalahan ya Pak Subroto. Oke, Baby. Nanti kalau sudah saya melaksanakan mulai minggu depan kegiatan-kegiatan atau rencana-rencana yang saya laksanakan, nanti hasilnya bagaimana nanti Pak Subroto saya kabari. Siap. Saya akan menunggu Pak Subroto. Saya ucapkan terima kasih sekali atas bantuannya Pak. Sama-sama Pak Subroto, semoga permasalahannya segera teratasi dan menemukan. Amin. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Subroto. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Subedi, saya sudah melakukan percakapan coaching ini Pak Subedi ya. Nah, kira-kira apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan ini Pak Subedi? Baik. Saya mulai dari alur cerita ya Pak. Iya. Baik, jadi pada coaching tadi
saya sudah melakukan alur ceritanya di mana saya menanyakan tujuannya apa, kemudian saya identifikasi permasalahan potensi yang ada, kemudian dilanjutkan dengan apa yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang kemudian diakhiri dengan saya menanyakan komitmen kunci untuk mengeksekusi dari pilihan-pilihan tindakan yang akan dilakukan, Pak. Iya. Ini ya, saya ini akan menyampaikan catatan ya, atau di catatan saya itu yang mana tadi sudah dilakukan percakapan dengan model Tirta. Kemudian tujuan sudah jelas dan bagus dalam pemaparannya. Kemudian yang kedua adalah identifikasi, yang mana Pak Subaidi memberikan pertanyaan dan umpat balik yang mengarah pada identifikasi potensi Koji. Kemudian yang rencana aksi itu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik rencana aksi Koji dalam menyelesaikan permasalahannya, sehingga si Koji itu bisa membagi waktu. Kemudian tanggung jawabnya juga sudah jelas. Pertanyaan dilakukan dan respon atau umpan balik dari Koji juga sudah jelas. Seperti itu. Nah, kira-kira Pak Subaidi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan yang barusan dilakukan ini? Mungkin saya ingin mengembangkan menjadi pendengar yang aktif gitu, Pak. Jadi dari mengajukan pertanyaan berbobot, mungkin yang ingin saya kembangkan lagi adalah bagaimana saya bisa menjadi pendengar yang aktif dan menjadi pendengar yang responsif. Sudah Pak Subaidi ya, cukup. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.